kenalan. Ya, dalam hal ini saya ingin memberikan SOP Pak, standar operational procedure atau cara penggunaan yang baik dan benar sesuai dengan standar yang kita pakai. Cuma SOP ini tidak kaku, nanti beda-beda sih SOP-nya, tapi ini berhubungan untuk kopi udah biasa. Jadi ada dua Pak, nanti saya bagi yaitu SOP teknis pengeringannya, yang kedua teknis pemeliharaannya. Jadi teknis pengeringan yang pertama, kopi ini alat ini fungsinya itu adalah solar dry dome, artinya rumah pengering bertenaga matahari, sama sekali tidak memakai mesin. Jadi ini adalah tenaga matahari full, termasuk menghidupkan kipas exhaust fan-nya itu juga menggunakan tenaga matahari tanpa sedikit pun menggunakan listrik atau alat-alat bahan bakar minyak. Jadi murni tenaga matahari seperti yang Pak Kabir bicarakan tadi. Ini sangat tergantung dengan cuaca dan alam, tapi dalam penggunaannya bisa maksimal kalau kita pergunakan dengan benar. Artinya seperti apa sih yang menggunakan yang benar, yaitu mulai dari cara memasukkan kopinya. Jadi kapasitas mesin ini, kapasitas alat ini itu memang di antara 300 sampai 500 kg. Itu kita siapkan meja. Jadi Bapak-bapak ketahui meja yang kita buat ini adalah ada tray-nya lagi. Meja itu ada 4, ukurannya 1 meter kali 6. Itu masing-masing ada tray. Tray itu mungkin Bapak-bapak mungkin selama ini mungkin ada pengering kopi pakai meja yang bolong-bolong ya, tray namanya ya. Jadi karena dia bolong, jadi dia akan memisahkan kotoran. Harapannya seperti itu. Selain itu juga untuk memutar udara Pak. Waktu kita keringkan kan dia nanti kan ada yang kalau kita kayak di terpal itu nanti kalau kita habis angkat habis panas biasanya basah kan. Nah itulah gunanya tray itu, kenapa harus bolong-bolong, nanti dia akan ada keluar, jadi nggak ada pembusukan. Harapannya seperti itu, nggak ada jamur gitu ya. Kemudian ada 6 dalam satu meja itu ada 6 tray. Nah 6 tray itu masing-masing 1 meter, itu berarti bisa ada 6. Nah itu ada 4 kali 4 berarti ada 24 tray. Jadi kalau kita rata-ratakan satu tray itu bisa kita pakai, karena beda-beda Pak ya, robusta nanti dia ada lebih besar, lebih berat. Jadi kita rata-ratakan itu dari 300 sampai 450. Jadi nanti dibagi aja. Jadi kan lebih ininya sih idealnya nanti waktu pas pencukuran nanti disesuaikan. Nah, gimana supaya tray ini aman, ini kita bicara untuk traynya dulu Pak ya, nanti udah itu secara gedungnya. Jadi kita masukkan, saran tadi saya kemarin juga ngobrol-ngobrol ke Pak ini, salah satu yang kami sarankan sebaiknya yang mengoperasikannya jangan terlalu banyak orang yang keluar masuk. Karena apa? Karena bangunan pertama dari kebersihan, sisi kebersihan. Yang keduanya dari sisi supaya lebih lama, karena meja-meja itu terus terang memang tidak terlalu kuat karena takutnya kalau kita pegang nggak sengaja, kalau terlalu banyak orang ya Pak ya, tekan sobek. Tapi kita udah siapkan spare-nya Pak. Untuk ini sudah kita ajarin, gampang cara pemakaiannya. Kenapa kita pakai itu Pak? Kenapa agak lemah? Karena bahannya memang yang kita standarnya kan nasional Pak, itu food grade Pak. Artinya solar dryer ini bukan hanya dipergunakan untuk kopi. Nah, untuk di Lampung itu untuk makanan Pak, pisang sale, keripik itu bisa langsung ditaruh. Jadi kalau mau izin PIRT udah standar, jadi tidak mengalami karat, korosi dia. Kalau banyak yang dijual di pasaran itu yang korosi, bahannya baja. Jadi tapi kelemahannya memang dia tidak terlalu kuat. Nah, makanya nanti disesuaikan karena standar kita semua sama, kopi, horti, jadi semua yang ada di sini standarnya sama. Jadi untuk kopi mungkin lebih ke hati-hati menjaga mejanya. Kenapa saya lebih menekankan menjaga mejanya? Ini ada hubungannya dengan nanti pemasaran kopinya Pak. Jadi contoh di Lampung itu di Oku Selatan namanya, di rumah daerah Muara II itu mereka menyebutnya kopi mungkin Bapak Kabir dengar kopi tidak pakai kimia itu Pak, organik. Oh, organik. Nah, itu begitu kita sampaikan itu nanti dia klop karena kopi ini higienis. Karena higienis tadi karena mejanya itu food grade, artinya di penjemurannya sudah memenuhi standar klasifikasi kebersihannya, artinya tidak karat. Itu nanti ada hubungannya di situ. Kalau sampai rusak, sayang.
Karena tadi Kabit bilang tadi ada edukasi, ekopark, nanti ada tamu datang. Gimana sih pengeringannya? Mereka kan selama ini cuma minum kopi, nggak tahu cara pengeringannya. Inilah ada tempatnya salah satu solar dryer ini. Nanti ke situ dampaknya Pak. Jadi pengeringannya saya pernah bawa kebetulan teman saya buyer dari Medan. Kemudian saya datang ke petani saya yang saya bangun juga di Bengkulu Pak, di Robusta. Kebetulan mereka bisa mempertahankan itu meja itu baik Pak. Jadi waktu mereka datang kan kopi merah, tapi bukan organik ini ya, kopi merah aja baru kopi merah. Itu dia datang, dia dari Medan, dia datang saya ajak kan, dia bilang di mana Pak yang dia manggil saya Bang, gimana Bang yang punya kopi terbaik di Bengkulu? Oke saya ajak. Saya ajak kebetulan dia lagi jemur. Kebetulan lagi jemur yang di kopi merah dan di meja itu Pak. Dia langsung posting, dipasang itu. Langsung dia posting, beberapa saat kemudian langsung Bang, banyak yang komen, banyak yang pesan. Ternyata dampaknya sangat baik gitu, positif. Artinya cara pengeringan itu yang selama ini orang menanam kopi hanya dijemur di jalan, dilindas apa kalau itu istilahnya kopi sendal jepit. Jadi bisa diinjak mobil, diinjak macam-macam. Ternyata meja itu terbuka beda. Oh kopi yang itu beda. Alhamdulillah sudah jalan pembeliannya karena dampak dari cara pengeringan yang baik dan higienis tadi. Mudah-mudahan salah satunya itu sih harapan saya juga. Jadi itu kenapa saya mejanya saya tekani kalau bisa jangan sampai jaga. Cara ininya nanti saya terapin cara ininya nanti di lapangan. Kemudian yang kedua gedung Pak. Nah gedung itu SOP-nya juga nggak terlalu sulit. Silakan Bapak, pintu itu ada dua, pintu depan sama pintu dalam sliding. Pintu depannya kita buka ke depan. Artinya pintu dua itu untuk menjaga pertama melapisi suhu, menjaga suhu Pak. Jadi lapisan pertama itu hanya untuk supaya kita keluar masuk jangan ada binatang kecil-kecil. Itu kan kita jaring. Yang keduanya itu ada lapisan poli itu untuk tetap. Jadi konstruksinya satu utuh bahwa itu mengandung polikarbonat pengeringannya semua. Jadi nggak ada unsur lain di situ. Jadi ada dua pintu, kemudian ada dua jendela di samping kanan kiri. Tapi saya sarankan itu ada tutupnya juga. Kalau untuk karena suhu di sini terlalu dingin, saran saya nggak usah buka tutup, biarin aja begitu. Kalau mau terlalu nanti dalam perjalanan butuh ini kita bisa buka pintunya aja. Jadi karena suhunya di sini kan terlalu ekstrim turun naiknya, jadi enak di pintu aja. Nah sudah itu satu lagi ada kipas. Kipas itu namanya exhaust fan. Itu akan hidup kalau siang hari dari pagi sampai sore selama matahari ada. Apabila matahari mati atau menjelang malam dia akan mati. Nah, kenapa begitu? Karena fungsi exhaust itu menyerap kelembapan Pak yang ada di waktu saat pengeringan. Kalau kita mengeringkan dari kopi basah atau sesuatu yang basah kan pasti ada yang penguapan. Kalau kita tutup semua rapat itu justru akan merusak sendiri yang kita tutup. Makanya dibuatkan exhaust fan. Jadi exhaust fan itu penguapan itu kan akan naik, dihisap, dikeluarkan. Jadi suhu yang ada di dalam akan tetap terjaga. Kenapa kalau malam mati? Karena akan memaksimalkan suhu di dalam ruangan itu. Kalau hidup terus waktu malam kan ngedrop, apalagi di sini. Yang panas yang harapkan kita disimpan dalam polikarbonat itu ada dua lapisan. Itu masangnya pun ada beda Pak. Ada sebelah depan, sebelah belakang karena nanti ada lapisan ultraviolet sebelah dalam. Jadi kalau masang juga nggak boleh terbalik. Kalau kan nggak sembarangan masangnya gitu kan. Jadi kalau terbalik dia akan cepat hancur dan tidak menyerap panas. Itu kenapa masangnya harus orang yang sudah biasa. Nah, jadi terus setelah dipanaskan mereka akan menyerap. Kalau hidup terus otomatis kan yang sudah disimpan ini akan terisap kalau malam hidup terus. Makanya saya kemarin waktu di Pak Zul minta dipasangi saklar, sebenarnya tidak kita sarankan sih sebenarnya, tapi karena permintaan ya asal di ACC nggak masalah. Tapi kalau kami bilang nggak nanti takutnya lupa, nanti merugikan petani sendiri gitu. Dan juga alatnya akan cepat rusak, kipasnya kita stek dia alami aja seperti itu gitu. Jadi SOP-nya seperti itu untuk lahan. Untuk SOP pemeliharaan Pak sangat gampang dan mudah. Di masing-masing sudut itu disiapkan lubang air di lantainya Pak. Pak Yani, untuk Pak Yani sudah tahu. Itu maksudnya apa? Kalau Bapak mau bersih-bersih kotor, bekas pijakan kaki-kaki, kita mau bersihin itu silakan dibersihkan pakai air sama Bapak ke lantainya. Itu nggak ada yang khusus, pakai sapu lidi aja. Kemudian yang kedua membersihkan poli itu kan kita membun nih, sering rajin-rajin lap aja lap kanebo atau lap basah atau lap kering, tapi pakai kain cukup. Jangan pakai deterjen, nggak boleh. Nanti akan mempengaruhi warna dan ketahanannya. Air biasa aja, bilas-bilas kalau kotor benar. Nah, kalau saya sarankan kalau ada dia kayak seperti pembersih kaca itu kan tinggi tuh. Kayak pembersih kaca kan ada yang tinggi, kalau kita naik bis itu kan zaman dulu ada tarik, nah, itu juga boleh.
Itu aja. Jangan yang tajam, karet, sifatnya karet. Sudah itu satu lagi, jangan mengelopek-ngelopek yang silen itu Pak, lapisan setiap baut itu atau setiap sendi di sudut-sudut itu ada kita silen. Silen itu khusus, nggak di, mungkin ada yang dijual umum, tapi yang kita datangkan itu memang khusus untuk itu, lebih tahan dan cepat kering. Itu dari sisi pemeliharaan Pak ya. Satu benar kata Bapak tadi Pak Agus dan saya sampaikan dari Bu Lida, pesan dari atasan saya, jangan bikin api. Udah itu jangan ditusuk-tusuk polinya. Nah, memang keras, tapi kalau pakai pisau, pakai kayu lama-lama bolong juga. Nah, seandainya pun terjadi, kalau bolong aja kan nanti ada silen kan, mungkin dikasih, kita kasih aja Pak Dilan. Nanti itu sudah. Saya rasa itu aja dari saya. Cuma pesan saya ada satu tadi. Nanti ada hubungannya dengan edukasi yang ibu nanti kena ini. Jadi saya juga punya sharing dikit di daerah Lampung Barat yang kita bangun itu juga seperti itu. Mereka tadinya sudah ini malah saya anggap paling baik sih karena udah ada rumah, sudah ada kafenya. Cuma yang saya saranin tadi, yang Bapak saranin tadi Pak Kabit, kalau bisa ada bener ada kopi. Di Kerinci kita bangun, alhamdulillah kalau nggak salah mulai tahun kemarin sudah ekspor dan langsung dari Pemdanya tuh. Mungkin mas-masnya Pak Kabit begitu nanti. Jadi saya tahu persis perjalanannya yang di Kerinci, mungkin Pak Triyono udah kenal. Itu dari awal kita bangun, mereka dari sederhana terus kuat. Mereka malah belum punya kafe seperti ini Pak. Artinya ini lebih keren menurut saya. Udah pinggir jalan, bener kata Bapak, ini jalan wisata. Jadi mereka punya kebun berapa hektar di belakang. Kalau bisa di belakang aja, kalau repot kan nggak sejauh dikit aja, sekitar 5, 10, 15 batang untuk yang kayak Pak Kabit tadi. Jadi waktu datang mereka, selain yang di pinggir kan, datang mereka turis dari Padang Pak, itu malah ke sana. Saya pas di sana, dari mana ada orang-orang dari Taiwan atau Korea ya, itu dari Padang katanya. Nah itu saya agak sedih juga gitu, ternyata mereka tahan mobilnya plat BA, travel mau agen wisatanya datangnya ke sana gitu ya. Jadi agak miris kalau kita orang Minang kan, kita punya sendiri kenapa lewat aja kan gitu. Jadi salah satunya yang dilihat mesin juga alat pengering kita Pak. Jadi karena higienis itu menambah nilai jual. Karena dari mulai pengeringannya, mereka yang orang luar itu kebanyakan mereka cara mengeringkan utamanya Pak. Setelah itu cara mau roasting segala macam itu bisa dipelajari. Cara pengeringannya kalau higienis, makanya mereka cepat itu kan tadinya koperasi cuma satu, karena banyak akhirnya dipecah lagi. Tahun ini dapat 3 mereka atau tambah 2, padahal dalam satu itu tuh Pak, satu koperasi. Karena tapi beberapa kelompok tani memang anggotanya yang kami bangun itu pecah sendiri, akhirnya dibangun jadi mereka pintar memanfaatkan situasi buat Pak Kabit-kabitnya, Pak Dinasnya gitu. Tapi mereka memang buktikan gitu. Satu lagi, waktu di Jemur sering-sering diposting waktu jemur merah, waktu pulang itu kalau cuma untuk merosting biasa itu umum. Kalau bangunan kita ini kan unik Pak, jadi belum banyak, memang sudah banyak tapi belum terlalu. Itu silakan diposting bahwa ini pengering kita higienis, dijual aja. Dan itu bisa kita buktikan dengan waktu mereka datang, meja-meja tadi masih tertata rapi. Tapi bisa disesuaikan seandainya waktu banyak, nanti ke depannya sampai setonan, meja itu bisa Bapak yang 1 meter itu bisa Bapak pinggirin, disimpan. Yang meja panjangnya bisa dijadiin satu, bisa di lantai, silakan satu kalau kapasitasnya banyak. Tapi waktu jangan rusak dan jangan hilang, sewaktu-waktu ada tamu pasang lagi gitu. Kita bisa ke belakang, saya teknisnya lebih biar dapat yang saya bicarakan tadi bisa terbayang ya Bapak Ibu.